Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pembelajaran PAI SMP dengan judul Memahami Hakikat Belajar dan Pembelajaran PAI di SMP. Kami beranggotakan 4 orang, diantaranya ada Arif Fadilah Rahman, Muhammad Alfiano Syarif Gumilang, Dinta Indu Makarimu Yahya, dan Muhammad Zidan Sulaksana. Sebelum kita melanjut ke tema yang akan kita bahas, belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan dalam pengajaran. Apa sih yang akan kita pelajari? Di antaranya itu ada 6 rumusan masalah yang udah kita rumus bareng-bareng. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Yang kedua, apa tujuan dari belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang keempat, apa saja jenis-jenis belajar. Yang kelima, apa saja prinsip-prinsip belajar. Dan yang keenam, apa itu implikasi pembelajaran. Dan rumusan masalah kali ini akan kita bagi-bagi dengan teman-teman yang lain, dan saya kebetulan ke bagian nomor 1. Apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran? Belajar secara umum adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Jadi di sini pengetahuan tersebut diperoleh dari seseorang yang lebih tahu atau yang sekarang dikenal dengan guru atau sumber-sumber lain. Karena guru sekarang ini bukan merupakan satu-satunya sumber belajar dalam belajar. Pengetahuan tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi banyak. Orang yang banyak pengetahuannya diidentifikasikan sebagai orang yang banyak belajar, sementara orang yang sedikit pengetahuannya diidentifikasi sebagai orang yang sedikit belajar, dan orang yang tidak berpengetahuan dipandang sebagai orang yang tidak belajar. Menurut psikologi, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contoh, belajar membaca berarti individu mendapat pengalaman dan terjadi perubahan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pakar psikologi menjelaskan bahwa perilaku belajar sebagai proses psikologis individu dan interaksinya dengan lingkungan secara alami. Menurut Fontana menjelaskan, belajar adalah proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Dalam pengertian ini memusatkan perhatian pada 3 hal, yaitu bahwa belajar harus memungkinkannya terjadi perubahan perilaku individu. Jadi kita harus, dengan belajar kita tuh harus bisa berubah. Kita harus mempunyai arah kemana yang akan kita tuju. Yang kedua, bahwa perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Jadi kalau kita udah berubah, kita harus belajar juga dari pengalaman apa yang udah kita pelajari. Yang ketiga, bahwa perubahan itu terjadi pada perilaku individu yang mungkin. Yang tadi kan kita udah sama-sama tahu bahwa yang saya jelaskan itu mengenai tentang belajar.
Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Menurut Romiszowski dalam kitab Winata Putra, pembelajaran atau instruction adalah sebagai proses pembelajaran, yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. Jadi menurut Romiszowski itu pembelajaran itu proses belajar yang sudah direncanakan oleh gurunya. Jadi kita nih sebagai calon guru itu pembelajaran itu harus udah tersusun. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, sebelum melakukan pengajaran kepada siswa, kita tuh harus membuat rancangan belajar selama 1 tahun atau selama kita kemarin udah belajar kan di RPP sebelumnya. Kalau menurut Budi Mansyah, pembelajaran adalah sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri. Menurut UUSPN atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ada 5 konsep dalam pengertian tersebut. Yang pertama itu ada interaksi. Interaksi itu kayak menjalin hubungan antara guru dengan siswa. Yang kedua peserta didik. Si murid itu, ketiga pendidik gurunya, yang keempat sumber belajar. Sumber belajar itu dari mana kita, atau bahan ajar kita mau ngajar nih, kita harus punya bahan ajar. Nah itu namanya sumber belajar. Dan 5 lingkungan belajar. Lingkungan belajar tuh teman-temannya. Ciri utama pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses belajar siswa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang satu ini ya. Terima kasih. Setiap apa sih tujuan dari belajar dan pembelajaran itu? Setiap peserta didik memiliki tujuan yang berbeda dalam belajar. Meskipun demikian, perbedaan tujuan belajar peserta didik dapat dibagi ke dalam 3 tujuan umum, yaitu secara garis besar 3 tujuan tersebut menjadi pokok capaian proses belajar peserta didik, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan, menanamkan konsep keterampilan, dan membentuk sikap. Tujuan belajar dalam Islam yaitu mencari rezeki di dunia, selamat dunia dan akhirat, dan memperkuat akhlak. Menurut Daliono 2007 49-50, tujuan belajar adalah sebagai berikut. Belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri, antara lain perubahan tingkah laku. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya. Dengan belajar dapat memiliki keterampilan. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Tujuan instruksionalnya, tujuan pembelajaran adalah yaitu guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus juga disebut sebagai sasaran belajar siswa. Tujuan instruksional khusus mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindakan mengajar dengan acuan yang berbeda. Tujuan instruksional umum dan khusus dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Dari segi siswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa merupakan prasyarat belajar selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang secara umum hasil belajar siswa ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa hasil belajar siswa ini secara umumnya dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa,
dan faktor eksternal yang berada di luar diri siswa. Oke, yang tergolong faktor internal adalah faktor fisiologis atau jasmani individu, baik bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Adapun yang kedua faktor psikologis nih, baik yang bersifat bawaan maupun yang bersifat keturunan, yang meliputi faktor intelektual. Contohnya seperti faktor potensial, yaitu yang terdiri dari intelijensi dan bakat. Itu siswa tersebut memiliki yang namanya bakat masing-masingnya, yang memiliki bakat terpendam, dan kita sebagai guru harus bisa memunculkan bakat tersebut ya. Tentu intelijensi juga sangat penting, mengingat siswa tersebut memiliki kepintaran dan kecerdasannya di bidang masing-masing. Adapun faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan presentasi. Tentu kita sebagai guru harus bisa paham bahwa siswa tersebut harus memiliki kecakapan, yaitu dalam berdisiplin dan juga dalam bersikap. Tentu kita harus mengetahuinya bahwa siswa juga tersebut harus berpresentasi atau melakukan presentasi, mengingat dia bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh gurunya berupa materi atau tugas dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan yaitu faktor non-intelektualnya, yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis yang tergolong dalam faktor eksternal ya teman-teman, yaitu adalah faktor sosial yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan sekolah, dan faktor kelompok. Tentu ini sangat penting mengingat siswa tersebut memiliki lingkungan budaya, keluarga, masyarakat, dan sekolah yang berbeda-beda. Tentu disinilah terbentuknya karakter dalam diri siswa, mengingat faktor lingkungan keluarga adalah faktor yang primer, tentunya dari ibu, dan yang kedua dari lingkungan masyarakat, bagaimana dia dalam hal bergaul di masyarakat, bagaimana di lingkungan sekolahnya. Dan kita harapkan sebagai guru kita memberi masukan bahwa bergaulah dengan masyarakat, dengan orang yang baik-baik, dan bertemanlah dengan si teman yang sekiranya mampu menasihati dan memberikan jalan kebenaran. Dan adapun faktor kelompok, mengingat bahwa siswa tersebut, apalagi mahasiswa SMP, tentu dalam fase pubertas ini sangatlah mencari jati diri, yang dimana banyaklah istilahnya remaja sekarang itu cenderung lebih mengikuti tren ya, atau budaya dari kelompok tersebut. Nah, kita harapkan sebagai guru tentu kita mengontrol ya siswa tersebut, bagaimana cara pergaulannya, bagaimana dengan kelompok-kelompoknya, usahakan dengan pergaulan yang baik gitu. Ada yang berikutnya, ada faktor budaya yang tadi saya jelaskan tadi, yaitu adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian, dan sebagainya. Tentu kita tahu bahwa faktor budaya ini juga termasuk penting, mengingat faktor seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, bagaimana siswa ini terbentuk dari sikapnya ya, dari gaya berbicaranya. Tentu adat istiadat sangat bermacam-macam. Tentu dengan ini timbul yang namanya kultur yang sangat dominan, apalagi di Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yang tentu di zaman modern ini kita diharapkan bisa mengikuti globalisasi, mengingat siswa diharapkan berpikir secara modernis. Kesenian dan sebagainya tentu sangatlah penting ya. Adapun faktor lingkungan fisik ya, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim dan sebagainya. Tentu faktor lingkungan ini sangat penting bagi siswa, mengingat rumah ini sebagai tempat dia untuk belajar, untuk mengulang pelajaran. Adapun fasilitas belajar yang juga sangat penting, yang dimana diharapkan sekolah itu meningkatkan fasilitas belajarnya. Baik, yang berikutnya iklim tentu juga sangat mempengaruhi, karena iklim ini tentu akan membuat suasana belajar. Kalau iklim dengan cuaca yang baik, ya proses belajar tersebut akan berjalan dengan baik. Berikutnya ada faktor spiritual ya. Itu faktor yang tidak secara langsung maupun langsung mempengaruhi kehidupan manusia karena berhubungan langsung dengan Sang Penciptanya. Ini sangat penting, mengingat bahwa tadi saya sampaikan tadi cenderung bersifat sosial ya, tapi kita jangan lupa untuk
mengingat adanya Tuhan ya, mengingat bahwa kita juga harus bisa beribadah juga pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis belajar dan juga prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada jenis-jenis belajar. Belajar memiliki berbagai macam jenis. Berikut jenis-jenis belajar menurut para ahli. Yang pertama, jenis-jenis belajar menurut Janj. Janj mencatat ada 8 jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat atau biasa disebut signal learning. Yang kedua ada belajar stimulus respon. Yang ketiga ada belajar merantaikan, yaitu biasa disebut chaining. Terus yang keempat ada belajar asosiasi verbal. Yang kelima ada belajar membedakan atau biasa disebut discrimination. Terus yang kelima ada belajar konsep. Yang keenam ada belajar dalir atau rule learning. Dan yang terakhir ada belajar memecahkan masalah. Nah, teman-teman semua bisa melihat di paper yang sudah disediakan. Bisa dilihat di sana juga ada penjelasan, lalu juga ada contoh-contohnya. Kita berlanjut kepada jenis belajar selanjutnya, yaitu jenis-jenis belajar menurut Bloom. Yang pertama adalah cognitive domain atau kawasan kognitif ya. Yang kedua ada affective domain, dan yang terakhir ada psychomotor domain. Nah, untuk yang ketiga ini mungkin teman-teman sering dengar. Nanti di paper juga sudah dijelaskan dan contoh-contohnya. Lalu kita lanjut tentang apa saja sih prinsip-prinsip dalam belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran, dalam melaksanakan pengajaran, pengetahuan, dan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Selain itu, dengan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, ia memiliki dan mengembangkan sikap yang diperlukan untuk peningkatan belajar peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, prinsip-prinsip belajar ini dibagi menjadi 10. Yang pertama, prinsip kesiapan. Yang mana prinsip kesiapan ini bukan hanya dari guru saja, tapi murid juga harus siap untuk menerima pembelajaran. Terus yang kedua ada prinsip motivasi. Yang ketiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Yang keempat ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Yang keenam ada prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Yang ke-8 prinsip belajar afektif. Yang ke-9 ada prinsip belajar psikomotorik. Dan yang terakhir ada prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Mungkin untuk prinsip-prinsip bisa dilihat juga keterangannya di paper. Dan untuk penjelasan tentang implikasi pembelajaran bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan melanjutkan materi yang keenam, yaitu implikasi pembelajaran PAI di SMP. Kita masuk ke definisi dari implikasi itu sendiri. Implikasi di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keterikatan atau keterkaitan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam implikasi pembelajaran PAI di SMP,
dapat kita artikan sebagai keterikatan atau keterlibatan pembelajaran PAI di SMP. Dan pasti pembelajaran PAI dimanapun itu pasti sangatlah penting. Dan kalau misalkan kita sangkutkan ke Pancasila, bahwa Pancasila itu isinya itu sudah menerapkan apa saja yang ada di dalam pembelajaran agama Islam, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, menyangkut akidah dan hukum-hukum agamanya, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab sampai ke bawah, itu semua sudah diterapkan di agama kita. Lalu apa implikasinya atau keterkaitan atau bisa dibilang peran terhadap PAI terhadap SMP? Yang pertama itu ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam itu ada sekitar 6. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan, yang kedua pendidikan moral, yang ketiga pendidikan fisik atau jasmani, yang keempat pendidikan rasio atau akal, yang kelima pendidikan kejiwaan, dan yang keenam yaitu pendidikan seksual. Ini semua termasuk dalam pembelajaran PAI. Lalu apa yang menjadi titik fokus untuk PAI di SMP? Yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Karena di SMP ini adalah tahap-tahap seseorang mencari jati dirinya. Maka dari itu agama datang untuk mengungkapkan atau membentuk jati diri dia yang berakhlakul karimah. Lalu yang kedua, menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Nah, ini juga sudah tercantum di dalam Pancasila. Maka bisa kita simpulkan yang pertama tadi bahwa agama Islam itu sudah mencakup ke dalam penerapan Pancasila. Lalu yang ketiga, memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi. Dengan kita memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi, maka kita tidak akan membedakan kita berteman dengan siapa, lalu kita berbicara dengan siapa. Kita akan berbicara sesuai dengan kemampuan kita, apa adanya, dan juga kita akan lebih bijak lagi dalam menghadapi lawan bicara kita. Lalu yang kelima, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan satuan yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Nah, ini juga kita harus berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun yang mencerminkan harkat dan martabat kita sebagai makhluk Tuhan. Di antaranya yaitu seperti tidak menyakiti, perkataan kita tidak menyakiti orang tersebut yang lawan bicara kita ataupun menyinggung perasaannya. Lalu yang kelima, menerapkan hidup sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntutan agamanya. Nah, ini juga di agama itu bukan hanya sekedar menjelaskan hukum halal haram, tetapi di agama pun juga mengajarkan tentang kesehatan, lalu tentang memanfaatkan waktu luang. Ketika kita sedang mempunyai waktu luang, maka di dalam Islam itu bukanlah waktu luang, karena bisa kita pakai dengan berzikir yang isinya itu mendapatkan pahala dan insya Allah akan dibalas di akhirat nanti. Maka itu bukanlah hal yang sia-sia. Lalu yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara bertanggung jawab. Contohnya memanfaatkan lingkungan dan kita menganggapnya sebagai makhluk Tuhan. Maka kita ketika sedang berjalan di atas rumput ataupun di tumbuhan-tumbuhan makhluk Allah, itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita merusaknya ataupun kepada makhluk Allah seperti hewan. Kita tidak boleh menyiksanya. Kalau misalkan dia sudah tersakiti, maka harus kita bunuh supaya mereka tidak merasakan kesakitan lebih lama lagi. Lalu yang terakhir, menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama. Nah, ini bisa kita
disebut dengan toleransi. Banyak yang telah kita hadapi, apalagi pada zaman ini, banyak yang menganggap toleransi itu sebagai hal yang tadinya haram dihalalkan. Tidak seperti itu, tetapi toleransi ini lebih kepada kerileksan kita dalam menjalankan agama Islam. Tidak berlebih-lebihan ataupun kita menguranginya, seperti yang tadinya haram dihalalkan atau yang halal diharamkan, seperti itu. Baik, itu adalah implikasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP. Dan ini adalah materi terakhir. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kumpulkan pertanyaannya di forum Zoom. Insya Allah, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.